Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini, tanggal 13 April tahun 2025. Saudara, nanti pada tanggal 18 April, hari Jumat, kita akan mengadakan ibadah hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari Minggu tanggal 20 kita akan mengadakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus dalam rangkaian ibadah Paskah sepanjang satu minggu ini. Hari ini kita ingin melihat lagi firman Tuhan, saudara-saudaraku. Memasuki minggu sengsara, ya saudara-saudaraku, kita tahu bersama bahwa karya dan penyaliban Tuhan itu sungguh luar biasa. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita diselamatkan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan melihat kembali juga di hari Jumat, di hari kematian Tuhan, ya, bagaimana firman Tuhan ini harus benar-benar dapat membuat kehidupan saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut di dalam Tuhan. Saudara, perlu kita harus selalu ingat bahwa Tuhan berkata untuk kita tetap selalu berjaga-jaga dan berdoa. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa selalu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saudara, berjaga-jaga artinya kita harus ingat bahwa kita tidak boleh tidur secara rohani. Ya, dunia ini Alkitab sudah katakan sedang menuju kepada kehancuran. Saudara tidak boleh terikat, tidak boleh terpikat dengan dunia ini. Kalau saudara punya kesempatan untuk hidup, menikmati hidup ini, nikmatilah dengan batas kewajaran. Jangan terlalu berlebihan, ya saudaraku, karena hati kita tidak di sana. Saya tetap mendorong semua kita, para pemirsa, audiens, para yang menonton video khotbah ini, bahkan khususnya jemaat yang kami layani. Bapak Ibu berjaga-jaga dan berdoa. Apalagi kan tema gereja kita tahun ini adalah 1 Tesalonika pasal 5, ayat 16, 17, sampai 18. Ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudaraku, ada satu berita firman Tuhan tentang pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Kita membuka Matius pasal yang ke-26. Mari kita membuka Matius pasal yang ke-26, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan ya yang sudah berkorban, ya, Bapak David dan keluarga, untuk memberikan semuanya ini. Tuhan Yesus berkati dan gereja juga memfasilitasi semua. Ya, terima kasih ya saudara-saudaraku. Saudara, mari kita membuka Matius pasal yang ke-26, ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Matius 26, ayat 1 sampai ayat ke-5. Bunyi firman Tuhan saya akan baca bagi kita semua ya saudaraku. Judulnya di sana, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Saudara, perhatikan bunyi firman Tuhan ini. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan apa saudaraku? Diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara, minggu sengsara Yesus merujuk pada satu minggu mulai dari masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem hingga kematiannya di kayu salib di Golgota. Itu disebut dengan Minggu Sengsara. Jadi judul khotbah saya pada hari ini berjudul Minggu Sengsara. Ya, berjudul Minggu Sengsara. Kalau kita juga membaca Matius pasal 21, panjang ya,
Minggu Sengsara ini terdapat dalam Matius pasal 21 sampai Matius pasal 27. Jadi ayat-ayat yang tadi kita baca itu masuk dalam bagian dari Minggu Sengsara, saudara. Ya, kita sudah tahu bersama jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah memberikan informasi ini kepada para muridnya dan orang-orang terdekatnya bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya, saudara, tadi saya bilang bahwa Minggu Sengsara Yesus merujuk pada satu minggu, mulai dari masuknya Yesus ke Yerusalem sampai kematiannya di kayu salib di Golgota. Nah, saudaraku, hari ketika Yesus memasuki Yerusalem adalah hari ke-10 dari bulan pertama dalam kalender suci Yahudi. Kalau kita mau membuka sebentar, saudara, saya akan mengajak saudara untuk membaca Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga. Saudara, kita membuka sebentar Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga. Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga. Saya ingin membaca dulu ayat pertama dan kedua dan ayat ketiganya nanti ya. Tentang perayaan Paskah ya. Perhatikan saudaraku, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bulan itu kalau dalam kalender orang Yahudi, kalender Ibrani, itu bulan Abib atau bulan Nisan, saudaraku. Tadi saya berkata, hari ketika Yesus memasuki Yerusalem adalah hari ke-10 dari bulan pertama dalam kalender suci Yahudi. Mengapa saya mengajak saudara untuk melihat Keluaran 12? Nah, tolong kita juga baca ayat 3-nya, saya baca ya. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, nah ini dia, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Saya baca juga ayat keempatnya dan kelimanya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat kelimanya, saudaraku. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah, saudaraku, ya, hari ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem adalah hari ke-10 dari bulan pertama dalam kalender Ibrani. Yesus adalah domba Paskah. Perhatikan apa yang saya katakan dalam tanda kutip. Yesus adalah domba Paskah yang dipilih untuk dikorbankan di Yerusalem. Tadi kalau kita baca ayat yang kedua dari Matius 26 dikatakan begini, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara, Yesus adalah domba Paskah yang dipilih untuk dikorbankan di Yerusalem. Tadi yang kita baca adalah persiapan umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka harus merayakan Paskah. Kalimat Paskah muncul pertama kali dalam Keluaran pasal 12 di ayat yang ke-11. Saya baca ya, Keluaran 12 ayat yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saya ingin menginformasikan kepada kita semua, apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama merupakan bayangan yang digenapi dalam Perjanjian Baru. Tetapi saudara-saudaraku, Paskah orang Yahudi berbeda dengan kematian Tuhan Yesus. Saya sudah pernah sampaikan ini hampir setiap tahun, saya selalu berkata, kematian Tuhan Yesus itu terjadi pada waktu hari Paskah. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi, kita harus mengerti ini. Paskah Yahudi berbeda dengan kematian Tuhan Yesus. Paskah Yahudi untuk memperingati
keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Paskah Yahudi untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tapi kematian Tuhan Yesus bertujuan mengeluarkan atau menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi kalau Paskah dalam Perjanjian Lama itu merujuk untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tapi kematian Tuhan Yesus yang terjadi pada peristiwa Paskah di Yerusalem bertujuan untuk mengeluarkan atau menyelamatkan umat manusia dari dosa. Saudara mengerti ini? Saya percaya saudara harus memahami hal seperti begini. Yesus harus menuntaskan misi yang mulia ini. Saya katakan misi ini misi yang mulia, saudaraku. Kalau saya boleh berkata misi ini boleh dikatakan misi yang tidak mungkin. Mission impossible. Mengapa tidak mungkin, saudara-saudaraku? Misi ini benar-benar memerlukan yang namanya kerelaan yang luar biasa. Kemauan, kerelaan yang luar biasa dari pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Dan misi ini, saudara-saudaraku, kita tahu bersama, tuntas dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk saya dan saudara. Saudara, adakah kegentaran di hati Tuhan Yesus? Mari kita kembali kepada Matius 26. Saudara, Tuhan berkata begini, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara, menurut saudara, adakah kegentaran, ketakutan di hati Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini? Saya merenungkan ini, saudara-saudaraku, dan saya menemukan jawabannya dalam Matius pasal 26 ini juga, di dalam ayat yang ke-37. Mari kita buka Matius 26 ayat yang ke-37. Saudara, ini peristiwa terjadi di Taman Getsemani. Perhatikan, mulai ayat 36. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia apa, saudaraku? Maka mulailah apa? Ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara lihat, puncak kemanusiaan Yesus, kegentaran Yesus sebagai pribadi manusia ada di sini, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya banyak yang berkata, sebenarnya puncak penderitaan Tuhan Yesus itu ada di Taman Getsemani. Kalau Injil Lukas, dia mengatakan begini, saudara-saudaraku. Perhatikan, saya harus membuka Injil Lukas terlebih dahulu untuk menginformasikan ini, memberitahu kepada Bapak Ibu semua, walaupun ini sudah kita hafal di luar, tapi ini penting untuk kita renungkan kembali. Matius 22. Saudara perhatikan. Matius 22. Perhatikan. Ayat ke-44 mulai. Ia sangat ketakutan. Ini di Taman Getsemani, saudara gue. Matius 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, peluh Yesus itu ditulis oleh firman Tuhan, itu seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi kalau tadi saya tanya kepada kita semua, adakah kegentaran atau ketakutan di hati Tuhan Yesus? Jelas tentu ada, saudara-saudaraku. Jelas tentu ada. Tuhan bilang tadi dalam Injil Matius,
Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, saya jarang ketemu ayat seperti begini. Ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Inilah puncak penderitaan Tuhan Yesus yang terjadi di Taman Getsemani. Lukas yang seorang tabib atau dokter menulis dengan kata-katanya tadi bahwa peluhnya Tuhan Yesus itu seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, itu belum, maaf ya, itu Yesus sedang di Taman Getsemani. Belum kemudian kita tahu bersama sepanjang jalan Via Dolorosa, betapa Tuhan mengalami aniaya yang sangat-sangat keji. Bapak Ibu, berapa hari yang lalu, saya kembali melakukan donor darah di PMI di tempat ini. Ya, hampir rutin, saya hampir biasakan, hampir 3 bulan sekali saya ingin mendonorkan darah. Kemudian saya menulis dalam satu tulisan bahwa apa yang saya lakukan ini jauh tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan apa yang pernah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu waktu dia mati di Bukit Golgota. Bapak Ibu, kalau hari ini beban kehidupan kita berat, mari kita memandang kepada Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya bagikan buat kita semua pada hari ini sebagai bahan perenungan. Ya, tadi saya bertanya, apakah kita hanya sekedar mau mengenang saja apa yang sudah terjadi oleh Tuhan Yesus? Apakah penderitaan Yesus kita anggap hanya hal biasa? Saudara, banyak orang Kristen yang sulit untuk memahami hal seperti begini. Tapi inilah yang dilakukan Tuhan. Dunia gak mengerti ini, saudaraku. Bahkan dunia tidak percaya. Dunia mengejek, dunia menghina. Tapi Tuhan tetap terus maju. Tuhan tetap terus lakukan ini. Karena apa? Karena cinta kasih-Nya buat saya dan saudara. Haleluya, saudaraku. Maka itu kalau Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak tunggal, supaya kita tidak binasa. Ayat ini juga pantas dan sangat perlu diingatkan kembali pada saat Paskah. Ya, Jesus is my Savior. Tuhan Yesus adalah penyelamatku. Tuhan Yesus adalah penyelamatmu. Hari ini saya mau ngajak kita semua, saudara. Mari kita melihat kebenaran-kebenaran yang ingin saya bagikan. Yang pertama, saudara-saudaraku. Ya, yang pertama. Berbahagialah orang percaya yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Ya. Berbahagialah orang percaya yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup itu. Ini yang pertama. Orang percaya yang benar, saudara, dia pasti mau hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan dan kerajaan-Nya. Haleluya. Orang percaya yang benar, dia pasti mau hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan dan kerajaan. Jadi yang pertama, saudaraku, berbahagialah orang percaya yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Saudara buka dulu 1 Petrus pasal yang ketiga. Mari saya mengajak kita semua untuk melihat, saya bacakan untuk kita semua, 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Bapak Ibu, suratan Petrus ini sungguh luar biasa. Petrus berkata tadi, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?
Tetapi, ayat ke-14-nya, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, ya bisa saja. Kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan kebenaran. Alkitab katakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan apa, saudaraku? Berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Haleluya. Saudara, saya ingin berkata kepada kita semua di minggu yang sengsara ini, untuk hal yang pertama, berbahagialah orang percaya yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Kalau saya ingin berkata kepada kita semua ya saudara-saudaraku, ya, saya pagi tadi sempat dengar khotbah dalam suatu ibadah gereja yang diadakan ibadah, kemudian ada streamingnya ya. Saya bilang hamba Tuhannya berkata begini, Tuhan memanggil kita tuh bukan supaya kita bisa hidup nyaman, saudaraku. Ya kan, betul? Tapi Tuhan memanggil kita supaya kita hidupnya bertumbuh, bertambah di dalam iman dan semakin bertumbuh. Nah, ini benar, saudaraku. Kalau yang pertama, berbahagialah orang percaya menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu semua di tempat ini, saudara harus bersyukur selama bukan engkau yang melakukan kesalahan atau kebodohan, kebenaran yang engkau kerjakan, kebaikan yang engkau lakukan, tapi tetap saja engkau harus menderita, Alkitab katakan kamu akan berbahagia. Haleluya. Saya ingin mengajak kita semua untuk buka Filipi. Kita Filipi pasal yang pertama. Saudara, biar semakin tahu ya, saya ingin supaya kita benar-benar tahu bahwa panggilan hidup orang percaya itu harus benar-benar seperti Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat yang ke-29. Bunyi firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Apa, saudaraku? Untuk menderita, untuk siapa? Untuk Dia. Haleluya. Bapak Ibu, jarang orang Kristen ya yang tidak disalahkan. Orang Kristen itu sudah berbuat baik sekalipun, saudara-saudaraku, masih saja bisa disalahkan. Masih saja dicari-cari kesalahannya. Itulah hidup orang percaya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau hal itu terjadi? Ya tidak ada, saudaraku. Saya hanya bisa berkata, kamu harus berbahagia. Sandaran hidup kita hanya kepada Tuhan. Kepada Dia saja. Jadi kalau kita menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, banyak persoalan, selama bukan kita yang mencari persoalan itu, ya kita bersyukur, kita berbahagia. Saudara pikir enak Tuhan bilang seperti begini tadi. Tuhan bilang ya, 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Orang senang merayakan Paskah. Ada penuh sukacita, betul nggak? Karena ribuan tahun yang lalu memperingati bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi di satu tempat di Yerusalem itu ada pribadi yang ngomong seperti begini. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Di satu tempat banyak kegembiraan, tapi di tempat lain ada tempat yang mengalami ketegangan, saudara. Saya bilang ketegangan, kenapa? Karena itu masa-masa yang sangat sulit bagi pribadi Yesus. Sehingga di Taman Getsemani Tuhan bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Aduh saudara, kalau saudara cuma mengalami persoalan yang kecil dalam hidup ini, jangan cepat bersungut-sungut. Jaga mulut dan lidahmu. Jangan ngomong perkataan yang kotor. Ya. Itu hal yang biasa. Selama bukan kebodohan kita, maksud saya, selama bukan kelalaian kita, saudara bacalah baik-baik, renungkan perjalanan Tuhan di minggu sengsara itu, saudaraku. Saudara kita lihat, Tuhan tetap melayani. Kalau saya membuka, saudaraku, di Alkitab saya ini ya, ada ditulis tentang hidup Tuhan Yesus. Di sini juga dikatakan tentang ada minggu terakhir. Saudara perhatikan ya, di minggu terakhir saya baca ya, masuk ke Yerusalem, ya, kemudian Tuhan mengutuk pohon ara itu di hari Senin. Tuhan membersihkan Kenisa itu di hari Senin. Kuasa Yesus kemudian dipertanyakan di hari Selasa. Kemudian Yesus mengajar di dalam Kenisa, dalam bait Allah itu hari Selasa. Kemudian Tuhan Yesus diurapi di Betania itu hari Selasa.
Kemudian ada persekongkolan melawan Tuhan Yesus itu di hari Rabu. Nah, perjamuan terakhir ini yang tadi Tuhan bilang itu di hari Kamis. Ada tetap Tuhan lakukan pelayanan-pelayanan. Nah, saudara, kita yang tidak tahu kapan hari terakhir hidup kita, kita saja tidak mau berjaga-jaga. Tadi di awal khotbah saya bilang, hidup kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Persiapan itu penting, saudara-saudaraku. Penting. Kita kan kalau mau pergi ke suatu tempat saja yang agak jauh perjalanan, kita sudah mulai mungkin menyiapkan bekal, atau nanti kita sudah berencana, kita mau mampir di suatu tempat untuk kita, sehingga untuk kita makan. Apalagi untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Tuhan saja yang sudah tahu hari hanya waktunya akan tiba. Dia aja ada rasa kegentaran. Kalau saya mau bertanya kepada kita semua, adakah kegentaran dalam hati dan hidupmu? Kalau engkau anggap hal itu hal yang biasa, maka saudara harus bertobat. Saudara, umur manusia kita tidak pernah tahu. Saya ingin mengajak kita semua bahwa kalau kita menjalani hidup kita dengan penuh ucapan syukur, saya percaya di akhir hidup kita, maka kebahagiaan yang pasti menyertai hidup kita. Itulah sebabnya untuk poin yang pertama saya mau katakan, berbahagialah orang percaya yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Haleluya. Jangan sedih ya saudaraku, jangan tawar hati. Jangan mengeluh, belajar untuk mengalah, bertanya kepada Tuhan. Ya, bertanya. Jangan mengutuki orang. Kalau ada orang yang tidak suka kepadamu, ya sudah, biarkan saja. Engkau berdoa buat orang itu. Belajar untuk memberkati orang yang tidak suka kepada kita. Kalau kesalahan dari kita, cepat-cepatlah kita untuk belajar meminta maaf. Belajar mengalah dalam hidup ini, saudaraku. Ya, jangan memperdaya orang, jangan menyusahkan orang. Ya, hidup kita ini harus benar-benar jadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, kalau saya kembali untuk mengajak saudara untuk membaca Matius 26 tadi, perhatikan. Matius 26 ayat pertama dan kedua. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, saudara lihat, ya, ini mungkin pertemuan terakhir mereka, ya, the last class, maksudnya kelas yang terakhir. Jadi, ya, pertemuan terakhir, meeting terakhir, pengajaran terakhir. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi yang kedua, saudaraku, tugas kita, ya, tugas saya dan saudara nih, bukan tugas hamba Tuhan saja, tapi tugas orang percaya. Tugas kita itu adalah melayani Dia. Haleluya, melayani Dia. Di luar batas kemampuan kita, biarlah Tuhan yang bekerja. Jadi tugas kita itu, saudaraku, bukan sekedar kita tuh bangun pagi, kita melakukan segala aktivitas kita, tugas rutin kita, kemudian kita mulai dengan rencana-rencana kita. Tidak, saudaraku. Apa yang kau kerjakan sepanjang hari itu, engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mohon pimpinan Tuhan. Disitulah tugas kita untuk melayani Tuhan. Mari setiap buka mata, mengawali hari hidup kita, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, saya dan keluarga, saya dan istri saya, selalu saudara-saudaraku, setiap hari memulai aktivitas harus berdoa, harus membaca Alkitab, harus membaca firman Tuhan. Ya, karena kita sadar, saudara-saudaraku, bahwa perjalanan hidup kita ini kalau tidak dipegang oleh Tuhan, kalau tidak dipegang oleh Roh Kudus, perjalanan hidup kita ini bisa ngawur, saudaraku. Bisa sembrono. Bisa salah kita dalam menentukan setiap langkah-langkah kita. Itulah sebabnya orang percaya harus tetap menjaga kerapatan dengan Tuhan. Haleluya. Tetap terhubung dengan Tuhan. Ada lagunya ya, saudaraku. Terhubung terus. Terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai jadi lemot, saudaraku. Ya, kalau handphone saja sudah mulai lemot, maksud saya baterainya udah mulai kurang, kan kita cas. Kita ini perlu, saudaraku, setiap hari dicas terus. Jangan kita merasa saya mampu menghadapi hidup ini, saya kuat hadapi hidup ini. Enggak.
Nggak ada orang yang kuat, nggak ada orang yang super, saudara-saudaraku. Ya, kita ini ada batasnya. Terbatas kemampuan manusia kita. Itulah sebabnya di poin yang kedua saya bilang, tugas kita adalah melayani Dia. Di luar batas kemampuan kita, biarlah Tuhan yang bekerja. Haleluya. Jangan saudara menghandle segalanya, semuanya. Saudara bawa dalam doa. Ada bagian-bagian yang kita sudah tidak mampu, yang kita tidak memang mampu. Jadi untuk menyingkapi kehidupan ini Bapak Ibu secara sederhana saja, ya, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Saya senang ada kalimat begini. Ya, kita pernah ya baca kalimat seperti begini ya. Kalimatnya seperti begini ya. Berdoalah untuk yang atau rencanakanlah berdoalah untuk yang kamu rencanakan dan rencanakanlah apa yang kamu doakan. Atau berdoalah apa yang kamu kerjakan, ya, dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, kalimatnya seperti kayak dibolak-balik. Ya, tapi kalimat itu sangat mendalam. Berdoalah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Dan saya percaya, saudara-saudaraku, nggak mungkin kita berdoa untuk suatu pekerjaan yang tidak masuk akal, maksud saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa, aku ingin mengambil milik orang lain misalnya. Nggak mungkin kan kita berdoa seperti begitu. Tuhan, aku ingin melakukan segala sesuatu pada hari ini, sertai aku Tuhan. Ya kan, aku ingin melakukan ini, aku percaya pohon pimpinanmu. Saya percaya saudara, kalau engkau sungguh-sungguh ada bisikan-bisikan Tuhan, bisikan Roh Kudus dalam hati dan pikiranmu. Nggak mungkin Tuhan untuk tidak berkata, jangan lakukan itu. Lakukanlah. Saya percaya kalau hubungan itu baik dengan Tuhan, ya, engkau terhubung dengan Tuhan, pasti ada sinyal-sinyal, ya, tanda-tanda, ya, apa namanya itu, intuisi, ya, itu jalan di hati kita, di pikiran kita. Kepekaan roh memberitahu kita. Jadi tugas kita tuh melayani Dia. Datang ibadah itu melayani Dia, saudara-saudaraku. Jangan saudara merasa, sudahlah, ngapain saya datang ke gereja? Ngapain capek-capek ngabisin waktu? Bapak Ibu, hidup kita tuh seperti begitu. Pagi tadi saya waktu menyiapkan tempat ini, saudara, saya diingatkan Tuhan. Dalam Alkitab katakan begini, ibadah itu mengandung janji. Iya kan? Latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Luar biasa. Lah, kalau ibadah badani aja saudaraku bisa menyehatkan kita, bisa menguatkan tubuh kita, yang pada akhirnya pun toh kita juga memang tetap akan meninggal. Nah, ibadah ini mengandung janji. Janjinya untuk hari ke depan, untuk kelak di kekekalan Bapak Ibu. Jadi, mari kita ingat apa yang dikatakan Tuhan. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Itu yang kedua ya saudara-saudaraku. Nah yang ketiga saudaraku, yang ketiga. Kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. Kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Ini ayat-ayat yang selalu suka juga dibagikan pada saat hari kematian di Minggu Sengsara. Saudara, saya baca bagi kita semua 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah itu ya, memang yang dikorbankan itu harus yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kemudian ayat 20, ia telah dipilih, nah perhatikan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Waduh, tetapi karena siapa saudaraku? Karena kamu, karena saya dan saudara, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat 21,
Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh karena Yesus kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Haleluya, saudaraku. Yang ketiga, minggu sengsara mengajarkan kita jangan pernah merendahkan anugerah keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Maaf. Yang ketiga, minggu sengsara mengajarkan kita jangan pernah merendahkan anugerah keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, baca dan renungkan ayat firman Tuhan ini. Saya dan saudara ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, saudaraku. Bukan dengan perak atau emas. Nah, nilainya kan patokannya itu emas. Ya, yang tertinggi kan emas, ya kan? Kita nggak ditebus dengan emas, saudaraku. Tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Mahalnya berapa, Pak? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Saudaraku, saya bertanya sama petugas PMI. Setiap pendonor darah itu, saudaraku, darahnya itu disedot atau ditransfusi darah itu, bukan transfusi ya, kita mendonor itu 350 cc. Ya, 350 cc darah. Nah, saudara bayangkan, kalau sejak di Taman Getsemani saja, peluh Tuhan itu seperti titik-titik darah. Apalagi sepanjang Via Dolorosa, saudara, sampai puncaknya. Maaf, saya pernah baca satu artikel. Wajah Tuhan itu sudah tidak bisa dikenal lagi. Tubuhnya itu, penuh, bukan penuh dengan luka, saudara. Penuh dengan luka. Maka kalau hari ini ada orang yang mengabaikan anugerah keselamatan, saudara hanya hidup biasa-biasa, saudara sudah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia, bertobatlah, saudara. Mohon bertobat. Tuhan masih beri engkau kemurahan hidup dalam hidup ini. Darah yang mahal, saudaraku. Saudara enak. Ya, saudara pikir enak Tuhan waktu bilang, 2 hari lagi akan ada Paskah. Dan aku, anak manusia. Tuhan bilang tadi apa? Aku akan apa? Aku akan diserahkan. Untuk apa, saudaraku? Disalibkan. Bukan untuk dipenjara. Bukan untuk dikurung. Tapi untuk disalibkan. Saya tidak tahu ya, saudaraku. Ada di salib Yesus itu ya, kiri dan kanan, itu ada dua penjahat. Ya. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, dalam hukum Yahudi, orang kalau sampai disalib itu, dia tuh melakukan satu kejahatan besar. Ya kan? Nah, yang saya ingin ajak kita berpikir adalah, dua penjahat ini, kita nggak tahu, apakah mereka diawali dulu dengan pencambukan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti yang dibuat kepada Tuhan Yesus, penyiksaan gitu. Saya nggak tahu, ya kan? Saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas di samping kiri kanan Yesus itu ada 2 penjahat, ya kan? 2 penjahat. Nah, saudara, pikirkan, renungkan ini. Jadi yang ketiga, minggu sengsara mengajarkan kita jangan pernah merendahkan anugerah keselamatan yang dikerjakan Yesus. Kalau ada orang murtad tinggalkan Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Bukan urusan kita untuk menghakimi dia. Yang jelas, hidup saya dan hidup saudara harus semakin kuat, dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Saudara, ingat,
Apa yang ditulis oleh Petrus dalam suratan ini mengingatkan saya dan saudara. Kita ditebus bukan dengan perak atau emas, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Kalau ada yang bertanya, berapa harganya? Tidak terhitung. Harganya adalah kasih Tuhan, sebesar kasih Tuhan. Paulus katakan dalam suratan Efesus, kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dan luas. Tidak terukur. Silakan saudara mengukur sendiri kalau saudara mampu. Hari ini saudara-saudaraku, saya ingin menutup dengan berkata kepada kita semua, tetap semangat melayani Tuhan. Ya, jadi 3 hal yang saya sudah bagikan, 3 poin. Berbahagialah orang percaya yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Yang kedua, tugas kita adalah melayani Tuhan. Di luar batas kemampuan kita, biarlah Tuhan yang bekerja. Yang ketiga, Minggu Sengsara mengajarkan kita jangan pernah merendahkan anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Sampai kita jumpa di tanggal 18 April, di hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama